sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan semakin besar cobaan seseorang, berarti apa? Allah semakin sayang dengan orang tersebut. Jadi iki panitiane rasa cilik hati. Pak Gus Miftah pengajian mau puluhan ewu itu wis biasa. Tapi sing romantis kudanan ngene iki jarang. Coba gara-gara pengajian ning omah padu bertengkar, pengajian rukun, sepayung pasangan suami istri. Iya. Insyaallah ning omah ado-ado ning kene cekal-cekelan. Awakmu ngerti lho bedane manten anyar karo manten lawas. Manten anyar kuwi kasur semeter kekamban. Manten lawas kasur 4 meter kecimutan. Jadi lah kelas awak masuk rabi ini nyuwun sewu. Kasur sak meter iki kekamban. Pengen nempel. Tapi lah kelas wis kaya Pak Bupati, Bu Bupati. Wah, ambune wis remason. Kasur 4 meter masih terlalu kecil. Apakah kalian mengira orang-orang yang pakai payung itu karena takut air hujan? Kamu salah. Kenapa mereka tak pakai payung? Karena takut bedaknya luntur. Jadi panitia rasa cilian. Kemudian apa hikmah dari pengajian malam hari ini? Saya yakin panitianya ini imannya tegak kepada Allah. Buktinya apa? Sebelum pengajian tidak mencari pawang udan. Soalnya lu percaya karo Gusti Allah. Kemungkinannya dua, percaya banget karo Gusti Allah atau gak ada anggaran untuk pawang udan. Atau pawang udan ini gagal. Saya itu pernah Pak Bupati pengajian diundang kayak gini. Pas saya ngaji masih hujan gerimis. Nah, saya mulai ngaji bau rambut kebakar. Kan aku penasaran, ini bau apa? Akhirnya saya tanya sama panitia, ini kok ambune kayak rambut kebakar iki apa cah? Gus, dari siang kita sudah hujan. Maka panitia berinisiatif datang ke orang tua. Minta syarat supaya nanti malam pas pengajian terang. Lah, dukune ngomong bilang, kalau nanti malam pengen terang, golek sempak sing wis kanggo dipanggang ning dhuwur kompor. Akhirnya syarat itu dilaksanakan. Golek sempak dipanggang. Begitu Gus Miftah datang sing nunggu sempak dipanggang, melayu melu nyambut. Akhirnya sempak kebakar. Coba pakai nalar dan logika. Kok nolak udan nganggo sempak sempak dipanggang. Apa rumangsane udan ki malaikat ngompol. Malah sing bunga tahu. Bakule tahu tak borong, tapi kudu maca Pancasila nih. Hei, bakul tahu kene. Tahuku tak tuku tapi kudu maca Pancasila di sini. Enggak di sini, enggak. Rene lah masalah jeblok ora apa-apa, rupamu ya jeblok to dan. Bener kok mas-mas iki kan. Tahune gene. Tahumu cik piro? Mas pinjam mic-nya Mas. Lah mosok ono ya ibu kadang tahu. Tahu tempe iki apik, tapi tahu diri luwe HP ta kan. Namanya siapa? Rakumu mati mic-nya. Rupamu ada prono main ketok TV ya lho. Lah, ora apa-apa ngadeg kok wae. Ada prono. Sing satset Mas Oh, kowe makan ngaji nguyuh ra cewek kok. Sing ngundang kowe sapa melu-melu kae. Namanya siapa kamu? Mati prono lho. Kok mikir mati gitu, pinjam mic-nya Mbak MC. Namanya siapa? Lagi mati meneh. Kita jadi nguyon aja pak tenan iki kita iki. Langsung enggak panggung ngambune pesing.
Ayo, hormati Bu. Apa ketua panitia nih pateni wae. Ayo. Namanya siapa? Paimen Adi, Pak. Paimen Nadi. Iya, Pak. Men Paimen. Kamu di men. Nganjuk, Pak. Nganjuk. Oh. Aku dari kelingan kan. Paimen pergi ke pasar. Kayak ngunjuk dia kayak kentek kayak gitu. Kowe dodolan apa, Men? Tahu, Pak. Sudah tahu nanya kurang ajar lagi kurang ajar. Kamu goreng sendiri apa ambil, Min? Ngambil Ngambil. Kamu sekresek ngambilnya berapa? 5.000. Modal piro? Ya 5.000, Pak. Lek, Oh, sejina 5.000. sejina 5.000. Lah badimu piro? Jujur wae. Per jinae 2.000. Perjinah, sing zina iki sapa? Oh, persedosane. Kowe per 10 badi 2.000. Nah, sekali pengajian biasanya lah pas pengajian raudan rame kowe badi piro? Entek pirang bungkus? 30. 30 berarti badimu piro? Sudah. Suida. Iki masih ada berapa coba dihitung? Sekutu. Iki tahumu kuduran kecing apa ora iki? Ya, Tadi borong. Patikur peng 5.000 piro, Min? 24 kali 5.000 bro. Iki bakul goblok kira kali. Kencane. 140. Kowe mbati yo, Cok. 24 peng 5.000 iki 120. Ora dong yo. Sing ngene tak tuku kabeh, tapi kowe kudu ngapalke Pancasila. Rumah depan ngomong. Sampai ora hafal, tahumu ditinggal ora tak bayar. Mau ngomong ora dimik, cengengesan dimik cengeng. Kowe nek omah di bojo ora, Men? Sampun, Pak. Hanya punya istri anak berapa? 2. 2. Ya, berarti gue bendina dodolan tahu, Men. Iya, Pak. Gue ngerti bedane tahu karo bokong, Men. Atos kalih Bu. Ngambahmu ngaku. Bedane tahu karo bokong pantos karo Bu. Tahu bedane karo bokong, Men. Tahu diwalik tetep tahu. Bokong diwalik dadi Togo. ya Allah. Ayo, Men. Pancasila sing banget, sing tegak ini aja tegak, sing adek berdiri. Posisi siap, Men. Siap, Bro. Hei, enteni to. Siap, Bro. Siap, gerak. Loh. Sabra malah cangkemmu melu sing nyiapke aku. Kowe manut to. Siap, Bro. Ya, posisi siap. Ayo, Men. Paimen bengok sing bantar jamaah kabeh melu Paimen. Leh, cengengesan. Malah Men, Paimen. Ayo, Men. Pancasila. 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 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan sing luwih banter, Men. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Ayo, kowe mutar, Men. Halah, rasa didektek kancane. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Lalu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan dan berenang. wis lima. Ayo, apa kowe? Balik kancane. Takon-takon itu bisa matane. 5 apa, Men? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin ngene, Men. Kowe ngadeg 2 menit oleh duit 120.000. Aku pengajian 20 menit, kopine rong teko, Men. Iki berarti keadilan sosial apa ora iki, Men?
anu kompornya mati. Mana? Kudune pira men? 120. Nah, pakai 150. Kowe nang mandi TV apa ora? Punya TV enggak? Ya ora tak tukoke udah punya. Kowe nang mandi sapi apa ora? Ya tuku dhewe kaya aku bapak. Kayak tahunnya dibagi kono wis, makane. Oke, matur nuwun nggih. Iya, matur nuwun ngerti aku. Kowe penak. Didem ibu-ibu sini kudaran kayak lo. Oh, kok modalnya tak ajar lo. Aku. Mana mata bagi dhewe. Ibu nangkape Bu Winter mantan copet kita iki. Oh. Nyadrai siji. Mantal mbahmu kuwi. Mantal barang kon nuku iki lho. Bangkrut ki aku ulang ini sarane. Malah SSS barang gitu. Udan-udan es rapayu wes. Oh ngaji dhisik. Ngaji kan mau kopi nih rata kok. Oh, jelek kopi. Sing tuku mantel wis mantelan kabeh kan lho yu. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Berarti kan mau wirawiri tahunnya orang ketuku. Kuwi kok ora jamaah cakeme ra doyan. Ora duwe duit. Alhamdulillah. Mila nyuwun sewu. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka malam hari ini nyuwun sewu, panitia pengajian malam hari ini saya ingatkan jangan sampai niat membuat pengajian pengen dekat dengan Allah justru kehilangan Allah. Itu yang dinamakan dengan MTS, murtad tanpa sadar. Saya sini neko tukang sone. Apa aku cangkemmu perlu tak bayar gitu. Siapa itu murtad tanpa sadar? Niat gawe pengajian, sewa ke panggung, sewa ke sound system, pasang ke tenda, pasang lampu, delalah udan. Panitiane sambat, lho kok malah udan. Berarti kelangan Gusti Allah. Wong udan apa mboten udan iku mboten urusane Miftah tapi urusane Gusti Allah. Sapa ngerti bar udan parfume tambah laris. Hah? Nanggap meneh ora, sesuk gantian sing nanggap Pak Bupati ndak ada. Kula cerita kali Bu Bupati. Saya gara-gara ceramah di gereja Jakarta Utara tahun 2021, saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, berbicara radikalisme dan toleransi. Saya ngaku batin, wali kota Los Angeles, Amerika ngundang Gus Miftah, Bupati Magetan, ora. Jadi Bu Bupati ngenteni seulang tahun. Berarti lu ampuh bakul parfum tinimbang Kabupaten Magetan. Kopi nendi dilem-lem kopi ini rata kok. OTW, kopinya OTW. Ojo takon baik. Nah, maka kemudian apa? Yo wongnya diuji dewe-dewe, bakul. Yo orang payu ya sabar. Oh bakul sama ini kon kabeh yo ora apa-apa. Tak ngonteni subsidi dari bupati. Ujiannya dewe-dewe. Maka kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Orang mungkin.
Nabi ya diuji kok. Oh bukan hanya kelasnya awake dhewe. Coba ujiannya Kanjeng Nabi dengan persani. Baru senang-senangnya punya istri Siti Khadijah diambil. Pamannya diambil oleh Allah. Tapi nggak ada kemudian ketika kita diuji oleh Allah tanpa dinaikkan derajatnya. Ini soalnya ngopo tengah kowe. Itulah bedanya cewek dengan sound system. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, duntal kancane. Curhat mbahmu mau. Karena aku udah punya istri. Istriku cantik. Pak Bupati kalau manggil istrinya apa Pak Bupati? Oh dek, kumisnya wis putih hedek tak kandang. Tua kawat. Ibu panggil bapak apa Bu? Mas, mesra tenan. Aku ki sering ngetek nganu Bu, ngecek HP-ne wong lanang. Di HP-nya suami itu laki-laki, siapa dia menuliskan nama istri di dalam HP-nya. Ternyata setelah saya pelajari Bu, saya punya pengalaman. Saya ke Belanda tahun 2018 sama seorang juragan. Gus, aku meh neng toilet. Tolong HP saya dipegang sebentar ya Gus, izin. Begitu dia masuk toilet, HP ini muni. Ada miss call, ada telepon masuk incoming call. Siapa? Security. Aku batin. Mosok juragan ditelepon karo security, kan nggak mungkin. Begitu dia keluar toilet, saya tanya, bro, tadi ada panggilan masuk. Dari siapa Gus? Security. Oh, security. Saya tanya, security ini siapa? Bojoku Gus. Jadi ternyata laki-laki itu mohon maaf menulis nama istrinya di HP itu tergantung usia pernikahan. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan my wife. 10 tahun satpam. 15 tahun security. 20 tahun mak lampir. Oh, saya ini buka-bukaan aku wani saya. Gus Miftah menuliskan nama istrinya di HP siapa? Dijawab, orang aku ayang-ayangan. Siapa Bupati? Ibu negara. Oh, buat. Akhirnya kopinya datang juga. Sehingga banter kuru kayak triplek. Oh Mbak Mudin nih. Tin. Takon Din. Tak sabar Din sebenarnya Din. Ya Allah Mudinnya jenggotnya terlalu ya Allah. Mbak Mudin, jenazah lanang karo wedok nih kok kain kafannya lebih tebal mana? Ingkang putri. Perempuan tuh kain kafannya lebih tebal daripada laki-laki. Pelajarannya adalah itu loh Mas wong wedok. Wis mati sih boros tak kandhane apa meneh urip tak kandhane. Ya 200.000. Enak. Maka kapure minggat Mbak Mudin. Pokoknya lah Mbak Mudin ini panggung, katanya guyang-guyu berarti barono wong mati ya kan? Oleh duit rokok. Loh, Mbak Mudin ini ampun loh. Menungso yang paling penting ning kampung iki sapa? Mbak Mudin. Lah wong kene iki buaya lan duwe mantu polisi, mantu tentara gua. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Ya. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Pak Bupati meninggal sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe ya. Iki ya Mudin iki. Cah nom kok Mudin iki lho. Pantesan rupane kaya Bandung sama. Ya Mudine 200.000 meneh ae. Wapian. Aku jek nyah-nyah. Gini Din. Mudin bogem. Bogem itu apa bogem? Mbak Mudin tak takon, lak sing mati lanang dungane hu napa ha? Hu. Oh, lak sing wedok mati dadi lanang mati hu, wedok mati ha. Banci hu ha. 200.000. Apian banget aku. Ya sekarang dia minggat. Satu seding din mbahmu. Kurang ajar. Satu seding din. Kodim lho kaya Samsudin. Oh, tenang. Ono Mbak Lurah? Oh, ini kok Mbak Lurah kan? Walah, pantesan rupanya kaya tanah bengkok. Lurah Mbak Lurah. Sesetia Pak Lurah. Bojomu berapa Pak Lurah?
Tiga. Aku sing ganteng emang siji kok. Jadi semuanya diuji oleh Allah. Lah ujiannya itu tergantung tanggung jawabnya. Ayo saya ingin nih, kira-kira ujiannya Pak Bupati sama Pak Lurah itu lebih berat mana? Ya Bupati. Wong luas wilayah luwe ombo, tanggung jawabnya ya luwe gede. Pak Bupati bertanggung jawab wong sak Magetan, Pak Lurah tanggung jawab wong sak Sugih Waras. Semuanya diuji masing-masing. Pak Bupati diuji dengan APBD. APBD Magetan pinten Pak Bupati? Oh, APBD Magetan 2 triliun. Mosok ngundang Gus Miftah ora kuat ta kan. 2 triliun to. Kaya wong tipis ora kuat. Pak Lurah, dana desanya pinten Pak Lurah? 1,4. Berarti tanggung jawab Pak Bupati luwih apet timbang Pak Lurah. Ning Pak Lurah tak kandhani ya Pak Lurah dulurku ya. Sanggon-gon Pak Lurah kok ana lurah dicekel polisi kuwi penyakite mung siji. Mergo lurah nguntal dana desa. Nah, mila Pak Lurah aja nganti nguntal dana desa. Lurah rungokno uripmu. Pokoke dadi lurah kaya kopi lho. Kopi iki tanpa gula, sing salah sapa nek Pak Lurah? Gulane. Gawe kopi tanpa gula. Tapi kok kopi kemanisan sing salah tetap gula nih. Gawe kopi kakean gula. Lurah di mata rakyatnya itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Berasa sabar Pak Lurah. Kok ono BLT mudun tersangka utamanya mesti Pak Lurah. Lho tenan, sak nggon-nggon lurah iki mesake. Dari atas data BLT 200 orang. Ternyata datanya Pak Lurah 400 orang. Akhirnya lurah bingung diwenehke sapa BLT ini. Mumet diwenehke dulure dhewe. Ngono bisa. Fitnah mesti ngono Pak Lurah. Makane sak nggon lurah ki kelas fitness. Napa niku fitness? Awake fit atine ngenes. Diuji dhewe. Nah, kita nggak mungkin dikatakan beriman kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah itu mencintai sebuah kaum maka Allah mengujinya. Ki Mbak Mudine moro meneh. Oh Pak Bupati. Sawer meneh. Mboten. Jadi saya ulangi. Oh, mesake kebaikan hatimu ditolak sama Bupati mergo Bupati ini ra ngopi ya. Mila saya punya quote apa nih? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Sadar diri. Tak kandani. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi nyuwun sewu. Panitia dalu menika kalau diuji karo Gusti Allah, itu tanda-tanda Anda dicintai oleh Allah. Pak Bu, kalau habis posting di Instagram. Pengajian saya beberapa waktu yang lalu sudah tayang di BTV. Tadi saya potong, saya posting di Instagram saya. Baru saya posting 1 jam ditonton lebih dari 100.000 kali. Saya ceritakan ketika saya diuji oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Waktu saya sedang tinggi-tingginya, Allah kasih ujian. Berarti nopo? Nggak ada manusia yang tidak diuji. Dulu Gus Miftah ngaji di lokalisasi. Ujiannya apa? Ngaji ketemu begenggek, usia saya baru 19 tahun. Saya datang pengajian mbak-mbak roknya mini, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Mening no, ada. Cangkeme lurah iki lho, mening no. Mening Pak Lurah ada. Bahasa dia mau Magetan ki mening. Diuji. Bagaimana kelelakian saya diuji oleh Allah dengan mbak-mbak seksi di hadapan mata saya. Tapi siapa mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Mereka yang berhasil melewati ujian. Yono hikmahnya tetap pengajian lu gue ngarep duit kudanan entuk tahu gitu. Wah, ada cangkemnya. Sing air putih kalau ya Allah.
Pansan wetenge gede. Awakmu ngrungokno pengajiane Gus Miftah le, penelitian rumah sakit di Jogja, wong lanang sing wetenge gede biasane manuke cilik. Kau keting. Oh, iya. Sahabat weteng kabeh to le. Kuwi tae wetenge gede, katoke dibuka isine kaya pentil. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian itu dan apa saja ujian dari Allah? Ayo menerangkan teman selawatan di sini. Mau selawatan Bapak Ibu? Oh, selawatan nih. Hadroh kerja. Kowe njeluk disawer. Kaya aku bapakmu. Sama Bu Dise. Mbak Mutin, makasih kopinya ya. Yongger 200.000 kok. Ger. Ayo njeluk lagu napa? Mangku Purel. Mangku Purel. Karaoke ya. Kowe di lagu apa le? Wis kowe nyanyi lagu Joko Tingkir, versi musik Joko Tingkir Wali Jawa. Mau Gus Miftah terus ki ya. Vokalisnya sing pundi vokalisnya? Mana vokalisnya yang mana? Di sini. Kok tua temen loh. Vokalisnya tuwek. Bose sabar. Vokalisnya niki kali ini kok. Pokoknya itu sangoni panitia karo parfum, markas parfum ditompo, ada orang disangoni markas parfum di WA. Piye karepmu? Insyaallah komplit gawe parfum siji-siji ya, tanpa amplop. Juragane parfum sing ndi lagi? Juragan. Oh kae to. Harus ndi? Oh, panas rupamu kayak botol parfum. Makasih ya Lia, nyenengke wong sak ini. Alhamdulillah. Ayo selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatu wassalamu ala Toha Rasulillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah.
Markas parfum ngundang Gus Miftah. Urung, alhamdulillah. Aku tadi lali toh rupaman. Bawa harum di tengah di dalam rumah. Markas parfum ngundang Gus Miftah. Makan gorengan saat gerimis, rampung pengajian parfume laris. Amin, obat ya amin. Bayaran. Saya ini nggak sihir gitu pati ini apa ya saya. Ya aku tuh kayak ilmu paling terapung ya. Roasting banget, roasting. Maketan di sini. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Magetan untuk Indonesia. Dari Magetan untuk Indonesia. Wis tak bilani gawe sihir ra diundang yo kebangetan pokoknya. Ini dulu apa? Oh, Pak Lurah bro. Sugih waras ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah.
Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Acur. Oh, aku cek cilik. Sesuk Kabupaten Magetan ngundang Gus Miftah. Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Langsung Bu Bupati Rasida diundang. Lanjut. Kowe delok sihir kurang kata jomblo iki. Iku sing jomblo iki. Makan bakpao di hari Minggu, hari Rabu minumnya susu. Aku jomblo bukan tak laku, tapi memang gak ada yang mau. Minum. Yes, gaji. Lamutin mayang. Ngomongnya 200. Mandani bungkus jenazah siji gitu. Nah, tadi ngeten. Kembali ke masalah ujian. Kembali ke lab. Wis ramah saat ini saya iki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku tau maca hadis ngoten iki. Jadilah malam hari ini kita diuji karo udan. Itu mungkin cara Gusti Allah pengen nyedake Allah kali awake dhewe. Amin. Niki mangrungokke tenanan. Wonten hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2396. Kula tau maca hadis ngeten. Jadi Pak Bupati kalau Anda sedang berduka, Bu Bupati susah, Pak Lurah sedang dilanda kegalauan dengan berbagai ujian dari Allah. Ternyata jawabannya ini. Bocah-bocah ini. Aku diuji, awakmu diuji. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ombaknya bukan ombaknya yang besar, tapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Ketika Allah berkenan memberikan ujian kepada kita, jauh hari Allah telah menyiapkan solusinya. Kita santai. Pokoknya aku biasa diuji dulu oleh wong nang medsos. Cekengges. Saya dulu ketemu orang yang pernah menghinakan saya, membuli mati-matian saya di medsos. Ketika dia sadar, saya tanya, dulu kenapa kamu membuli saya sedemikian rupa, bahkan mengerahkan buzzer? Saya punya target Gus Miftah kena mental, tapi justru yang kena mental saya sendiri. Makanya gimana saya bully? Kadang-kadang kalau kita dibully oleh orang, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Selesai. Santai mawon Bupati, rasa baper. Saya ini warganya nulis 100 WA, ini punya Bupati nih. Masa Ibu Bupati baper? Biasa aja. Cangkem turah gitu. Wongnya ya teko iki. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe putih. Sing jilbabe pink insyaallah luwih parah. Ulang tahun Magetan kapan Pak Bupati? Aduh, 12 Oktober dancuk cuwe men iki saya. Suwe kudet suwe. Aduh. Nah, ulang tahun Pak Bupati kapan Pak Bupati? Pak Bupati ulang tahunnya kapan? Pak Bupati ditanya ulang tahunnya kapan? Hahaha. Jangan-jangan Pak Bupati nggak punya hari ulang tahun gitu. Pak Bupati umurnya berapa sih? Oh baru 66. Usia kolonial, selera milenial. Ini jawaban dari masalah ketika kita diuji oleh Allah. Nabi dawuh ngeten. Idza aradallahu bi abdil khair. Jika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, jika Allah menginginkan kebaikan dari kita hamba-hambanya, apa yang Allah lakukan? Ajalahul uqubah fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia.
Panggilnya gini. Jika Allah mengendaki sebuah kebaikan untuk hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dicepetke. Caranya pripun? Uripe digawe gak kepenak, hidupnya dibuat susah. Maka jangan salah. Kenapa kadang-kadang orang yang ibadahnya rajin, tiap hari ke masjid, ono wong mati ngurusi wong mati, ono tahlilan ngurusi tahlilan, kadang-kadang kok uripe susah. Ini kita sedinten ini cara Allah supaya dekat dengan dia. Allah mendekatkan dirinya kepadaku. Maka di saat kemudian saya itu merasa semuanya gampang. Hadis ini lanjutannya kalau niku ngeri. Saya takut. Wa idza aradallahu bi 'abdihi sam. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr. Dan ketika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Niki sing dadeke kula nangis selama hadis niki. Jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah menahan hukuman atas dosa-dosanya sehingga kelak ia akan membayarnya hasil perbuatannya di hari kiamat. Gremet. Saat kadang-kadang nyuwun sewu, Anda itu hanya melihat saya, Gus Miftah hidupnya senang, di mana-mana membuat ketawa orang. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, dari orang semua yang hadir ini nyuwun sewu, yang mungkin tiap malam kalau pulang pengajian nangis hanya saya, Bu. Saya orang bayarin matamu, orang bayarin gitu. Duit gue sokeh Bu, tuku cangkemmu lho kowe. Kurang bayarin kok kepiye iki. Rupamu kaya kotak infak. Jadi saya itu sering merenung. Hadis ini kan secara substansi isinya dua. Yang pertama, kalau Allah pengen dekat dengan hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman-hukumannya di dunia. Di dunia hidupnya dibuat susah, dibuat menderita, banyak ujian, banyak musibah. Niat pengen jadi apik, yang tadinya orang buruk pengen menjadi baik. Kalau orang sekarang mengatakan apa berarti hijrah. Padahal kalau saya bukan hijrah ya tobat. Wong elek pengen jadi apik itu namanya tobat. Delala ujian iki ono mawon. Saya itu punya jamaah nyuwun sewu, pengen kembali ke jalan yang benar. Semua kemaksiatan ditinggalkan. Dulu ketika menjadi orang jelek nyuwun sewu, penghasilannya puluhan juta rupiah tiap bulan. Begitu jadi orang baik, rezekinya mampet. Dia tanya sama saya, "Bah, dulu saya ahli maksiat, uang saya banyak. Tapi sekarang saya menjadi ahli ibadah, pengen dekat dengan Allah, rezeki saya mampet." Ternyata jawabannya hadis ini. Tapi ketika dia istiqomah, konsisten dengan kebaikan-kebaikannya, Allah kasih solusi. Wong dawe jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Berarti nomor, kalau kamu punya masalah, belum ketemu jalan keluarnya, yang perlu kita tambah adalah takwanya. Gus Miftah ngomong ngoten sakniki mergo uripe wis kepenak. Aku tahu susah, luwih susah tinimbang awakmu. Sekarang kita buka-bukaan. Tahun 2009 Mbak Mudin, motor saja saya nggak punya. Demi Allah, 2009. Istri saya itu tiap hari nangis karena saya tinggal di rumah mertua indah, PMI Pondok Mertua Indah. Saya di rumah mertua, kamar saya hanya ukuran 2 kali 2 meter, 4 meter, 2 meter persegi. RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Istri saya bilang begini sama saya, "Bah, bisa nggak kita ngontrak? Walaupun kecil, tapi minimal kita pisah dari orang tua. Saya malu kalau seperti ini, Pak." Saya bilang, "Bunda yang sabar dulu ya." Bojo saya takon, "Sabar itu ana watese napa mboten, Mbak?" Ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Tapi apa? Gak
mungkin kamu akan mendapatkan terangnya fajar kalau kamu tidak melewati gelapnya malam. Nggak mungkin kamu akan melihat keindahan pelangi kalau kamu tidak melewati derasnya air hujan. Makanya Gus Nah punya quote apa? Jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. 2009 motor mawon mboten saged. 2010 kan pertama kali saya punya uang 2 juta kredit motor, Bu. Motor kredit 2 juta per bulan bayar 500.000. Setiap motor saya starter bunyinya dit wong motor kredit. Maka saya melihat bakule parfum kasih cilik wis duwe duit deh. Kamu lebih hebat daripada Gus Miftah. Anda luar biasa. 2010 saya baru punya motor kreditan, sebulan 500.000. Orang punya tanggungan utang itu takutnya tidak dengan debt kolektor, tapi dengan tanggalan. Waduh, bos tanggal 20. Makai. Kadang-kadang mendekati tanggal 20 gak punya uang. Saya bantu istri saya nyuci sambil nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan tanggal 20 ngangsur kreditan. Padahal umur 2000 tahun 2010 itu umur saya 30 tahun. Urung duwe apa? Beban mental, Bro. Tapi apa? Dikatakan dalam kitab Hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun dalam timasil basirati minka. Hemta seolah-olah saya ditegur dengan kalimatnya Ibnu Athaillah. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Aku langsung kampleng. Apa, Bu? Kata Ibnu Athaillah, dunia telah Allah janjikan kita kejar mati-matian. Akhirat belum pernah dijaminkan oleh Allah, tapi kita lupakan. Berarti mati mata batin. Makanya nyuwun sewu bakul parfum tak kandhani. Kewajibanmu ki dodolan di jualan. Soal payu apa ora kuwi ra urusanmu, urusane Gusti Allah. Karena kamu jualan itu laku, bukan karena kamu yang hebat, karena Allah yang mendatangkan pembeli untukmu. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah mewajibkanmu berproses, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Enteng lho. Oh, saya ini Gus Miftah sugih. Aku biyen ngaji nggo montore maratuwaku 5 tahun. Astrea Grand tahun 96. Ben kudanan mati busine teles. Saya pernah ngaji di Kulon Progo tahun 2008. Adoh Kulon Progo Sleman. Mulih ra disangoni apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Tengah jalan bensinnya habis. Dari Gamping nggak ada orang jualan bensin eceran. Akhirnya saya jalan 10 kilo baru nemu pom bensin. Dompet saya buka isinya hanya 5.000 ton. Pas sak liter. Begitu sampai rumah, saya nggak berani ketuk pintu kamar istri saya. Kenapa? Nggak ada alasan untuk membuka pintu saya, pintu kamar istri saya. Arepin dodok pintunya rawani, apa meneh buka liyane. Akhirnya ngempet. Diuji, Mas. Idza aradallahu bi'abdil khair, ketika Allah mengendaki kebaikan atas hambanya, ajalalahul uqubah, Allah mendahulukan hukuman-hukumannya. Mila sabar. Mau pengajian udane nangis, waduh, sing teko mung titik. Goblok, sesuk ning TV, Bro. Lumayan Pak Bupati sekali teko langsung nampang ning TV.
buser. Alhamdulillah. Bu, yang punya masalah semuanya ngaco. Sing di masalah ngaco. Semuanya punya masalah. Sing ra duwe duit ngaco. Ayo, moro ning omah Pak Bupati. Nangis bareng. Makanya disitulah kemudian apa? Besok di hari kiamat orang itu akan dibagi menjadi dua golongan, ahlul afiyah sama ahlul musibah. Kalau nyuwun sewu, saya tidak pernah pengajian seserius malam hari ini. Kalau pengen jenengan yakin optimis menatap masa depan. Besok di hari kiamat orang yang dibagi menjadi dua, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Begitu dihisab oleh Allah. Siapa yang didahulukan, ahlul musibah atau ahlul afiyah? Ternyata ahlul musibah. Oh subha, kata Allah. Malaikat maju, wong sing susah-susah niku diceluk. Dihisab karo malaikat, ternyata singkat. Hisabnya singkat. Ada ambulan di sini. Biasanya pinjol sama temen. Dihisab nih. Ternyata hisab kepada ahlul musibah ini cuma singkat. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat yang menghisab, hei malaikat, kok kamu singkat banget menghisab ahlul musibah itu? Dosanya sudah habis Gusti. Kenapa? Karena ketika di dunia engkau uji, dia kasih musibah, kasih masalah, dia bersabar, tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh, mengembalikan semuanya hanya kepadamu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosane pun telas, sudah habis. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat? Uktuha salasan. Berikan kepada ahlul afiyah itu 3 hal. Mohon maaf, berikan ahlul musibah itu 3 hal. Ahlul musibah itu sinten, Bu? Neng dunia sing uripe ra kepenak, sengsara, banyak musibah, banyak ujian. Wanjine Covid, dum-duman BLT, lurahe ndelalak lali yo ora keduman. Tandur yo ora panen. Ndelalah oleh undangan hadroh ning markas parfum yo lali ra diamplop. Niki ahlul musibah. Dum-duman tahu yo keliwatan. Mulai bensin entek, rantene pedot. Seolah-olah uripnya paling rekoso. Tapi orang-orang seperti ini yang sabar, besok di akhirat akan diberikan 3 hal oleh Allah. Yang pertama afiyah, kekuatan sebagai ganti kekuatan dia di dunia. Yang kedua Allah berikan apa? Khairan, kebaikan. Kebaikannya adalah surga. Dan nomor 3 adalah mangzilah. Mangzilah itu apa? Tempat yang paling tinggi di surga. Itulah alasan kenapa orang miskin mlebu surga luwih dhisik tinimbang wong sugih. Bu, Anda tahu orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Kalau di dunia orang kaya menangan, gawe omah dhisik, beli mobil duluan, berangkat kaji duluan, mantu duluan, mati yora kok marah. Orang miskin apa-apa kalah, Bu. Gawe omah keri, tuku mobil keri, mangkat kaji keri, mantu keri. Tapi di mana kehebatan orang miskin? Tak takon karo wong kene. Wong sugih karo wong kere niku lha diajak seduluran, nyenengke wong sugih napa wong kere? Kere. Orang sugih itu kalau ditanya kadang-kadang sak maunya sendiri. Dari mana, Bu? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tapi kalau orang miskin Pak Lurah, ketemu ibu-ibu jilbabe pink ning pasar, mulih.
Saking dari mana Bu? Ada Pak Lurah. Saya dari pasar Pak Lurah. Ya Allah Pak Lurah, saat ini nopo-nopo larang, endok larang, ayam larang, beras larang, berambang larang. Dadak wau kula teng pasar ketemu Gus Miftah Pak Lurah. Aku isin ra jilbaban Pak Lurah. Sing takon sapa? Cangkeme nyecret dhewe. Orang kaya sama orang miskin itu mohon maaf, kira-kira lebih pemberani orang kaya apa orang miskin? Orang miskin, jam 2 malam orang kaya rumahnya didodok, ora bakal dibuka, dikira maling. Orang miskin rumahnya belum didodok, buka sendiri. Wong ora ono kancingnya. Orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi-tinggi. Orang miskin gak ada rumahnya yang dipasang pagar. Sing magili apa? Nggih mangane kurang kok. Nek cangkem malah cengengesan ya. Guyune telan. Tapi kalau kita di dunia itu mohon maaf kadang-kadang sama orang miskin itu semena-mena. Lo ono tamu jenengan mantu tamune wong sugih disubyo dimangga. Oh, tamune sapa? Pak Bupati. Wah, dikawal ngwing. Lah jenengan pengen dikawal ora kudu dadi bupati. Numpak ambulan. Lawang sugih iki mangkat ngaji ya kudune dhuwur panggung. Lawang kiri dilone cukup gelar. Lungguh karepe ketung pae semua njor kene iki. Ai ya Allah. Ora mangsane tungkakmu meletek-meletek to iku. Lawang sugih tangan ngaji tangane ra mandek mung nang ngene pamer cincin karo jam. Lawang kiri iki lak ngaji khusuk tangane dikempit. Khawatir gelang karetnya kelihatan. Ya Allah, ya Allah. Tapi besok di akhirat orang miskin akan masuk surga duluan 500 tahun. Tapi yang perlu Anda ingat adalah wong kere ning surga, wong sugih ngantri. Sing kere wis odas, adus, mongan, mangan, kelan, kelon, kromas, krames, apa meneh. Modyang madyeng, ngomba-ngombe. Ning surga kok turu-turu goblok men lho Pak Lurah iki. Ning surga kok turu to rah. Wong golek surga angel kok turu-turu iki. Iki surga model ngendi to Pak Lurah? Ning surga kok turu-turu. Sing sugih Pak Lurah ngantri 500 tahun. Tapi ingat, orang miskin itu punya nopo hak prerogatif ngajak orang kaya masuk surga. Siapa orang kaya yang diajak masuk surga oleh orang miskin? Orang kaya yang ketika di dunia membahagiakan orang miskin. Jadi selak bakule tahu Mbah Mudin mlebu surga aku sing ngantri. Langsung Mbah Mudin matur karo malaikat nika Gus Miftah ampun ngantri. Biyen ning panggung kula diwene 200.000. Ayo Gus, pinaran mlebu surga. Lurah yo ngacung. Aku melu. Dijawab karo Mudine prek. Pun biyen ra nyumbang Pak Lurah. Maka di sini kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Orang kaya di dunia membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Milo juragane markas parfum akan Dani. Lo pengen lancar dodolan, seneng wong miskin. Selalu berbagi minimal dina Jumat. Bagi sayur gratis kayak kaya kula iki pas pandemi. Jamaah saya harga ayam murah malah nggak ada yang beli. Tak borong sak mobil bagi-bagi. Wis, semakin kita diuji oleh Allah, semakin banyak kita bersedekah. Orang kaya membahagiakan orang miskin dengan uangnya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Piye-piye dongane wong kere itu lebih mandi mustajab dibandingkan orang kaya. Betul?
Mungkin Anda bertanya begini, Gus, kalau orang miskin doanya mustajabah, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso. Contoh ular tuh punya bisa. Bisanya ular itu hanya ampuh untuk orang lain, tidak ada ampuh untuk dirinya sendiri. Mila ra ono ula mati kok mergo keleleken upase dhewe. Orang miskin itu kalau mendoakan orang lain mustajabah. Soalnya apa? Cangkeme jarang mangan, Enak. sering tirakat, nggak pernah merasakan banyak kenikmatan, makanya doanya didengarkan oleh Allah. Mila nyuwun saya kula ketemu wong kiri, aku juga ana ya ngono. Tapi wong sugih, wong kae bandanono. Ternyata konsep inilah yang kemudian menjadikan bangsa ini maju. Yang kaya simpati dengan yang miskin mendoakan yang kaya. Maka Magetan akan menjadi kabupaten yang luar biasa. Tentunya setelah ngundang pengajian Gus Miftah oleh bupatinya. Saya tandai kok Pak Bupati. Bersuwe mentok Pak Bupati. Tahun baru raiso, tahun baru pas rutinan teng pondok. Sudah jam 11:30. Lanjut lah, cepat mentah. Ora urun Dereng wonten ya. ya selawatan ya. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wa saling sing semangat sholli wa sallim iman Allah sholli wa sallim malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bletes pilih bali nang kuburan mampu tangan ketangisan sholli wa sallim iman Allah sholli
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala masalahnya ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari sedih padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita baca Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semua panitia. Terima kasih BTV, saksikan terus Jalan Dakwah Gus Miftah setiap Sabtu Minggu jam 12 siang hanya di BTV. Terima kasih Magetan.